Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 62. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku yang membunuhnya, penguasa dinasti Dewa Panu. Apakah kau keberatan? Seru wanita itu dengan tatapan dingin di matanya. Kau adalah penguasa dinasti Dewa Panu merasakan tekanan yang sangat besar menimpa tubuhnya. Saat dia melihat sosok wanita itu, dia sangat terkejut. Rambut putih dan pupil ganda di matanya, dan juga sebuah kukin di tangannya. Dia adalah salah satu dari 8 suku di bawah Raja Dewa berjubah putih, Chun Wuhui, si gadis kukin berpupil ganda yang bernama Ajiu. Seru penguasa dinasti Dewa Panwu di dalam hatinya. Di sisi lain, di tempat di mana keluarga Chun dan keluarga Jiang berada, sepertinya Nona Ajiu telah mengambil tindakan. Kalau begitu, kita orang-orang tua tidak bisa duduk di sini dan menonton pertunjukan saja. Aku juga akan sedikit bekerja, ucap salah satu tetua dari keluarga Chun. Tetua itu kemudian menghilang dari tempatnya dan muncul di depan Feng Qingling dan Chun Xiao. Penguasa dinasti Dewa Panu, kalian berani berkolusi dengan pembunuh dunia bawah untuk menyakiti putra dewa keluarga Chunku. Apakah kau pikir kematian saja akan cukup untuk mengganti kompensasinya? Seru tetua itu dengan tatapan dingin di matanya. Penguasa dinasti Dewa Panwu kembali merasa terkejut. Dia merasakan bahwa orang tua di depannya sangat kuat, seharusnya sudah berada di ranah supreme. Tapi seperti yang kalian lihat, putra dewa keluarga Chun sama sekali tidak terluka. Kalian sama sekali tidak mengalami kerugian apapun. Penguasa dinasti Dewa Panwu masih mencoba untuk menghindari tanggung jawab. Ajiu kemudian turun dan mendarat di depan Chun Xiao dan yang lainnya. Tuan mudaku baik-baik saja karena kekuatannya memang jauh melebihi para jenius muda lainnya. Jika para jenius muda dari keluarga lain mengalami hal ini, apakah kau pikir mereka akan punya kesempatan untuk mencari keadilan? Tanya Ajiu. Setelah mendengar perkataan Ajiu itu, orang-orang di sekitar tersadar dan mulai merasa marah pada dinasti Dewa Panwu. Itu benar, menyewa pembunuh untuk menangani pewaris sebuah keluarga sama saja dengan menyatakan perang secara langsung. Orang seperti itu memang pantas mati. Kau benar, dia pantas mendapatkannya. Berhentilah bersikap keras kepala. Minta maaflah dengan tulus. Seru orang-orang di sekitar, yang mana itu membuat penguasa dinasti Dewa Panwu mengepalkan tangannya dengan erat. Namun pada akhirnya, dengan menahan amarahnya, dia berbicara. Masalah ini memang dilakukan oleh putraku yang memberontak. Itu adalah hukuman yang pantas untuknya, kata penguasa dinasti Dewa Panwu. Namun, Chun Xiao masih tidak senang dengan sikap sang penguasa itu. Dia lalu berkata, kematiannya saja tidak cukup. Tindakan dinasti Dewa Panwu telah menyentuh garis bawah dari semua kekuatan di domain immortal. Jadi, untuk menenangkan amarah orang-orang, kalian harus memberikan pernyataan yang serius, seru Chun Xiao. Penguasa dinasti Dewa Panwu tidak lagi bisa menahan amarahnya setelah mendengar itu. Chun Xiao, sebaiknya kau tidak bertindak terlalu jauh. Orang itu sudah mati, apalagi yang kau inginkan? Tanya penguasa dinasti Dewa Panwu dengan dingin. Chun Xiao melangkah ke depan. Kau sangat marah. Kebetulan aku juga sangat marah. Kau membiarkan Yang Pan memprovokasiku berulang kali dan membiarkannya melakukan banyak kejahatan. Kau juga membiarkan putramu berkolusi dengan pembunuh dunia bawah dan membiarkannya bertindak sewenang-wenang. Sejujurnya, aku benar-benar ingin menyatakan perang dengan dinasti Dewa Panwu saat ini juga. Tapi, begitu perang dimulai, korban terbesar bukanlah kalian, orang-orang sombong yang merasa memiliki status yang tinggi.
korbannya adalah ratusan juta orang di bawah yang merupakan fondasi suatu dinasti. Chun Xiao kemudian menunjuk langsung ke arah penguasa dinasti Dewa Panwu. Jadi kau harus mengingat ini. Kau diselamatkan oleh orang-orang yang kau anggap sebagai semut di matamu, seru Chun Xiao dengan dingin. Penguasa dinasti Dewa Panwu terdiam, sedangkan pangeran tetua menjadi marah. Putra dewa keluarga Chun, apa yang sebenarnya kau inginkan? Katakan saja secara langsung, jangan menghina kami secara tidak langsung, ujar pangeran tertua. Siapa kau? Bisakah kau berbicara denganku atas nama dinasti Dewa Panwu? Tanya Chun Xiao dengan dingin. Kenapa tidak? Aku adalah pangeran tertua dinasti Dewa Panwu. Namun saat pangeran itu akan meneruskan berbicara, dia disela oleh Chun Xiao. Oh, kau ternyata bocah nakal yang mengikuti ayahnya dan hanya tahu cara pamer. Anak-anak tidak boleh menyela pembicaraan orang dewasa, kata Chun Xiao dengan mencibir. Kau, pangeran tertua sangat marah, tapi tidak tahu harus membalas apa. Saat itulah Chun Xiao berbicara lagi. 3 hal, berjanjilah padaku 3 hal ini, dan aku akan memaafkan kejahatan yang telah kalian lakukan. Bukankah itu kesepakatan yang bagus? Tanya Chun Xiao. Pangeran tertua akan berbicara, tapi segera dihentikan oleh penguasa dinasti Dewa Panwu. Chun Xiao lalu melanjutkan perkataannya. Pertama, selidiki semua kejahatan yang dilakukan oleh Yang Pan dan berikan penjelasan dan kompensasi yang sepantasnya pada para korban. Kedua, selidiki semua kejahatan yang dilakukan oleh pangeran ketiga dan juga berikan penjelasan dan kompensasi pada para korbannya. Dan ketiga, kalian keluarga kerajaan dinasti Dewa Panwu yang sombong dan tidak kompeten, kalian harus menundukkan kepala kalian dan minta maaflah pada para korban dengan tulus. Kalian berhutang semua itu pada mereka. Setelah Chun Xiao mengatakan itu, orang-orang di sekitar merasa terkejut dan kagum. Qin Xuan juga sangat terharu karena akhirnya ada seseorang yang mendukungnya untuk mencari keadilan. Di domain immortal ini, ada orang-orang yang terlahir dengan status yang tinggi dan juga ada orang-orang yang terlahir dengan status yang rendah. Membiarkan keluarga kerajaan yang mulia menundukkan kepalanya dan meminta maaf pada rakyat jelata. Peristiwa seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin ada ide yang memberontak seperti itu? Tapi saat orang-orang di sekitar yang juga pernah mengalami penindasan dari orang berstatus tinggi, dan sekarang ada seseorang yang bisa menegakkan keadilan seperti ini, itu sungguh menyentuh hati mereka. Orang-orang di halaman istana itu terdiam dan menunggu jawaban dari penguasa dinasti Dewa Panwu. Saat itulah sang penguasa merasakan sesuatu. Dia kemudian menoleh. Jauh di tanah leluhur dinasti Dewa Panwu, di sebuah pavilion, ada seseorang yang sedang duduk di kursi utama. Dia kemudian mentransmisikan suaranya ke penguasa dinasti Dewa Panwu. Lakukan saja apa yang dikatakan oleh putra dewa keluarga Chun, kata orang tua itu. Kaisar tua, penguasa dinasti Dewa Panwu terkejut. Orang yang dipanggil Kaisar tua itu lalu melanjutkan perkataannya. Selain itu, untuk mengungkapkan permintaan maaf, putra dewa keluarga Chun akan diizinkan untuk memasuki mausoleum Dewa Panwu, ucap Kaisar tua itu. Ah, apa? Penguasa dinasti Dewa Panwu sangat terkejut saat mendengar itu. Kaisar tua dinasti Dewa Panwu, dia adalah seorang suprim yang cukup terkenal di domain immortal. Dia merupakan penguasa sebenarnya dari dinasti Dewa Panwu. Dan saat ini, dia sedang dalam bahaya. Haha, aku tidak menyangka kau begitu bermurah hati untuk mengizinkan Xiao Er memasuki mausoleum Dewa Panwu. Aku sungguh berterima kasih, kata seseorang yang terlihat seperti pemuda di samping Kaisar tua.
Hahaha, itu benar. Kaisar tua memang berpikiran terbuka. Pantas menjadi makhluk supreme yang terkenal di domain immortal ini. Seru orang tua yang adalah Jun Shiba, leluhur ke-18 keluarga Jun. Shiba-kun, bukankah sudah kubilang sebelumnya, Kaisar tua tidak akan peduli dengan pelanggaran generasi muda. Ucap sosok yang terlihat muda itu. Tapi sebenarnya dia adalah leluhur ke-16 keluarga Jun, Jun Shiliu. Tidak, kalian terlalu baik, kata Kaisar tua dengan kegelisahan di dalam hatinya. Bajigur, Jun Shiba ini bukan masalah, tapi kenapa si monster tua Jun Shiliu ini ada di sini juga? Kaisar tua itu mengumpat di dalam hatinya. Ya, setelah sekian lama terkubur di bawah tanah, aku merasa senang bisa menghirup udara segar. Bukankah begitu, Kaisar tua? Tanya Jun Shiliu dengan tatapan tajam dan aura menekan, tapi dia tersenyum di wajahnya. Kaisar tua itu hanya bisa terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Tapi untungnya, Jun Shiliu tidak terus menekan Kaisar tua itu. Dia kembali berkata dengan ceria, "Shiba-kun, keluarkan anggur giok kesayanganmu. Kaisar tua ini sangat murah hati. Kita harus bersulang untuknya." Jun Shiba segera mengeluarkan toples anggur di tangannya setelah mendengar itu. Itu masuk akal. Kaisar tua tidak perlu sopan pada kami dua orang tua yang lemah. Ayo kita bersulang, ucap Jun Shiba pada Kaisar tua yang hanya bisa duduk di kursinya dengan pasrah. Beberapa waktu pun berlalu. Dengan lampu di tangannya, penguasa dinasti Dewa Panu membawa Jun Xiao ke suatu tempat. Kita telah sampai. Ini adalah pintu masuk ke mausoleum Dewa Panu, kata sang penguasa. Dia lalu melanjutkan, "Ingat, kesempatanmu hanya satu kali. Jika kau keluar, kau tidak akan lagi diizinkan untuk masuk." Jun Xiao mengangguk. "Aku mengerti. Aku akan masuk sekarang. Kau tidak perlu mengantarku pergi," ucap Jun Xiao sambil berjalan memasuki pintu itu. Penguasa dinasti Dewa Panwu terdiam sambil melihat Jun Xiao memasuki pintu masuk mausoleum Dewa Panwu. "Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan leluhur. Mengapa dia membiarkan pemuda ini masuk ke mausoleum Dewa Panwu?" pikir sang penguasa. Sementara itu, Jun Xiao telah masuk ke sebuah ruangan. Saat itulah pintu masuk itu bergetar dan kemudian menutup kembali dengan rapat. Apakah perlu menyegel pintu masuknya? Seolah-olah dia takut bahwa orang lain tidak tahu bahwa dia adalah orang yang pelit, gumam Jun Xiao. Kemudian dia berjalan menuruni tangga di ruangan itu. Setelah beberapa saat berjalan, Jun Xiao sampai di sebuah ruangan besar dengan lantai yang dipenuhi semacam rune dan patung-patung yang berdiri di sampingnya. Patung-patung itu adalah para prajurit terakota. Jun Xiao memiliki firasat bahwa mereka akan hidup kembali dan menghajarnya sebentar lagi. Saat Jun Xiao berjalan ke depan dan menginjak rune yang tergambar di sana, tiba-tiba rune di lantai itu bersinar. Jun Xiao terkejut. Ternyata ini adalah lingkaran sihir untuk meningkatkan gravitasi. Tidak hanya itu saja, Jun Xiao merasakan sesuatu dan melihat ke atasnya. Ada jebakan yang terpicu di sana. Jun Xiao lalu mengumpulkan ki miliknya di tangannya. Kemudian dia melepaskan ki itu untuk menangkis anak panah yang bertebaran ke arahnya. Panah beracun, sungguh jebakan klasik. Coba kulihat hal lain apa yang bisa dilakukan tempat ini, pikir Jun Xiao dalam hati sembari terus melangkah ke depan. Saat itulah patung yang tadi berdiri diam tiba-tiba membuka matanya dan dia menyerang Jun Xiao dengan tombak di tangannya. Jun Xiao melompat ke samping untuk menghindari serangan patung itu. Patung-patung bergerak, ini juga jebakan klasik. "Ayo, kemarilah," seru Jun Xiao. Patung-patung itu pun berlari dan menyerang Jun Xiao.
Chun Xiao kemudian kembali mengumpulkan ki miliknya di telapak tangannya. Dia lalu menyerang patung-patung itu menggunakan jurus taktik militer keluarga Chun. Hus, sus, sus. Segera serangan itu pun mengenai patung-patung itu. Mereka semua langsung roboh, hancur, dan tidak lagi bergerak. Chun Xiao terdiam. Apakah itu rusak? Apakah aku terlalu bersemangat dan malah tidak sengaja menghancurkan semuanya? Pikir Chun Xiao. Penguasa dinasti Dewa Panwu adalah orang yang berpikiran terbuka. Kurasa dia tidak akan peduli. Chun Xiao dengan cepat berjalan pergi dan melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah beberapa saat, Chun Xiao masuk semakin dalam dan menemukan sebuah lorong dengan ruangan-ruangan di sampingnya. Ruangan-ruangan ini sebelumnya adalah sebuah makam. Chun Xiao berpikir pasti ada banyak harta di ruangan-ruangan ini sebelumnya, tapi semuanya telah dijarah oleh keturunan yang tidak berguna. Namun bukan harta-harta itu yang dicari oleh Chun Xiao. Chun Xiao sebenarnya datang ke sini karena menurut rumor dia bisa menemukan petunjuk tentang kebangkitan penglihatan tubuh suci kuno di mausoleum ini. Chun Xiao terus masuk ke dalam lorong itu. Dia merasakan angin dingin yang berhembus di ujung lorong itu. Sementara itu di suatu tempat, suara bergemerincing rantai terdengar. Seseorang sedang mengunyah tulang di mulutnya. Aku merasakannya. Bau orang yang masih hidup, gumam orang dengan rantai yang membelenggu tangan dan kakinya ini. Siapakah orang barbar ini? Kita akan lihat di part berikutnya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan akhir kata, bye.